Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nesa. Halo anak-anak semuanya. Di sini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu dengan muatan materi IPA dan bahasa Indonesia. Pada gambar di atas, Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Jadi di gambar tersebut Siti bersepeda, manfaatnya itu dapat membantu melancarkan peredaran darah pada manusia. Di sini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting bagi manusia. Apakah anak-anak ibu semua dapat merasakan denyut jantung pada diri kita sendiri? Di sini ibu akan jika ingin merasakannya, coba letakkan telapak tangan kalian semua di bagian dada kiri. Kalian akan merasakan denyut pada jantung kalian sendiri. Peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jadi, ukuran jantung itu sebesar kepala punya kita sendiri. Contohnya seperti ini ya, Ibu. Berarti kira-kira seginilah. Punya Ibu berarti segini. Dan yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jenis pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh nadi atau bisa disebut dengan arteri. Pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Dan yang kedua, pembuluh balik atau disebut dengan vena. Pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Dan yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Setelah Ibu menjelaskan organ peredaran darah pada manusia yaitu jantung dan pembuluh darah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi dua. Perbedaannya yaitu pembuluh nadi atau bisa disebut dengan arteri dan pembuluh balik atau bisa disebut dengan vena. Perbedaan pembuluh nadi atau arteri yaitu yang pertama letaknya di bagian dalam tubuh, dan yang kedua dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis, dan yang ketiga aliran darah berasal dari jantung, dan yang keempat denyut terasa atau seirama dengan jantung. Dan pembuluh balik atau disebut dengan vena. Yang pertama itu letaknya di depan permukaan tubuh, dan yang kedua dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, dan yang ketiga aliran darah menuju jantung, dan yang keempat denyut tidak terasa. Jadi di sini perbedaannya pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Aliran darah di pembuluh nadi itu berasal dari jantung, dan pembuluh balik aliran darahnya itu menuju jantung. Itu perbedaannya.
organ peredaran darah pada manusia. Selanjutnya di sini kita akan membahas proses peredaran darah. Proses peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu peredaran darah besar dan yang kedua peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari jantung, yaitu jantung bagian bilik kiri, mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung bagian kanan atau bisa disebut dengan serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung, yaitu jantung sebelah kanan atau bisa disebut dengan bilik kanan, mengalir ke paru-paru, kembali lagi ke jantung atau bisa disebut dengan jantung bagian kiri dan bisa disebut juga dengan serambi kiri. Jadi perbedaannya proses peredaran darah ini, kalau peredaran darah besar itu mengalir ke seluruh tubuh, kalau proses peredaran darah kecil dia mengalir ke paru-paru. Ibu akan membacakan satu buah pantun untuk anak-anak, yaitu rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun yang ibu bacakan tadi. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu pantun. Pantun itu bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu terdapat 4, yaitu yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Dan yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Di dalam pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini dia pantunnya. Yang ketiga, baris 1, 2 merupakan sampiran dan baris 3, 4 isi pantun. Sampiran baris 1, 2 disebut sampiran. Dan baris 3, 4 disebut isi pantun. Dan yang keempat,